Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2028. Jasper memandangi mobil yang perlahan melaju menjauh dan merasakan rasa urgensi di hatinya. Sekarang pasar saham dari berbagai negara tampaknya akan tenang, tetapi itu hanya ketenangan sebelum badai petir. Mungkin saja seseorang sedang merencanakan rencana lain di suatu tempat yang tidak dia ketahui. Jasper, Soros datang ke sini jauh-jauh hanya untuk memberitahumu omong kosong itu. Henry mengerutkan kening, nadanya sedikit kesal. Jika bukan karena kehadiran Jasper barusan, dia pasti sudah naik dan meninju Soros. Setelah membuat harbor stocks seperti sekarang, dia masih berani muncul di wilayah Summerland. Mungkin dia punya motif tersembunyi. Jasper berkomentar ringan. Begitu dia selesai berbicara, dia menerima panggilan telepon. Jasper memiliki ekspresi serius di wajahnya ketika dia melihat nomor yang ditampilkan di telepon. Dia tahu bahwa pemilik nomor ini tidak akan meneleponnya dalam keadaan normal. Setelah bertukar beberapa kata sederhana, Jasper menutup telepon. Hanya beberapa kata yang diperlukan untuk mengungkapkan makna inti ketika seseorang berbicara dengan orang yang cerdas. Henry, apakah kamu punya komputer di mobilmu? Jasper bertanya dengan suara yang dalam. Aku membawanya jika kamu membutuhkannya, kata Wendy di satu sisi. Bagus, Jasper hanya menemukan bahwa masih ada sejumlah dana yang masuk ke pasar saham Amerika Serikat pada hari ketika Jasper menyerang pasar saham Amerika Serikat. Hanya saja perhatian Soros tertuju pada gerakan Jasper saat itu, jadi dia tidak memperhatikan detail ini. Sejak modal ini masuk ke pasar saham Amerika Serikat, langsung menjadi pedang Jasper untuk mengepung pasar saham Amerika Serikat. Jasper berjuang di jalan berdarah di depannya sementara kekuatan ini memusnahkan semua cabang kecil dan sisa di sekitarnya. Dia telah memberi pasar saham Amerika Serikat cedera sekunder. Dengan ini, baik Wall Street dan konsorsium di sana akan dipaksa kehabisan tenaga. Apakah ini sudah ada sejak Jasper pertama kali mengambil tindakan terhadap pasar saham Amerika Serikat? Siapa dana yang berhasil lolos dari Jasper dan Soros? Wendy terkejut. Jasper menggelengkan kepalanya dan menatap Wendy. Itu tidak lolos dari kami berdua. Hanya saja dana tersebut terlalu tercecer dan pelaksanaannya tidak terlalu terkonsentrasi. Itu sebabnya orang tidak menyadarinya. Saat itu, Soros dan aku sama-sama fokus satu sama lain. Bagaimana Anda mengharapkan kami untuk melihat ini? Setelah berbicara, Jasper mematikan komputer, menyalakan ponselnya, mengarahkan ke alamat yang dikirim oleh orang di ujung telepon, dan memberikannya kepada Henry. Dia meminta Henry untuk segera mengirimnya ke sana. Jasper, kamu masih perlu istirahat. Mengapa kamu pergi ke sana? Aku akan menemui seseorang. Jasper tiba di sebuah kedai teh sesuai dengan alamat di ponselnya saja. Dalam hal ini, sangat tidak pantas bagi Henry dan Wendy untuk ikut. Ketika dia berada di pintu, kedua pelayan pria itu menyapa Jasper dengan hormat. Pak, Lain, tolong lewat sini. Setelah melihat ini, Jasper juga mengerti bahwa pihak lain telah menunggu lama. Dia mengikuti mereka berdua melalui koridor dan berdiri di depan sebuah rumah. Nomor rumah memiliki tulisan mekar di atasnya, membuatnya terlihat cukup halus. Pak, Lain, orang yang kamu cari ada di dalam. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka mundur ke sisi pintu dan berhenti berbicara. Jasper membuka pintu dan masuk. Kemudian, dia melihat sesosok tubuh membelakanginya. Cih, teh yang enak, pria itu menyesap teh, tampaknya terpesona olehnya. Jasper tersenyum. Kakimu tidak berfungsi, jadi sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan perjalanan sejauh itu. Setelah berbicara, Jasper duduk di samping pria itu dan berinisiatif menuangkan teh ke dalam cangkir pria itu. Pria itu mengambil teh dan mengangkatnya ke hidungnya untuk mengendusnya. Aroma samar memasuki lubang hidungnya. Saya benar-benar tidak menyangka bisa minum teh autentik di sini. Setelah berbicara, dia menyesap dan mulai minum teh. Rasanya manis saat memasuki mulut, meninggalkan aroma di antara bibir dan gigi. Pada saat yang sama, teh berbau luar biasa. Jika kamu menyukainya, aku akan meminta seseorang untuk mempersiapkan lebih banyak untukmu. Kata Jasper sambil tersenyum, suasana di antara keduanya sangat harmonis. Setelah mendengar kata-katanya, pria itu perlahan membuka matanya dan menatap Jasper. Keduanya saling memandang dan berhenti berbicara. Peminum teh ini adalah pemimpin generasi muda, si lumpuh dari utara. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih atas bantuanmu yang berharga hari itu. Jika bukan karena dana Anda di pasar saham Amerika Serikat, saya khawatir perang tidak akan berjalan mulus. Jasper menuangkan teh ke dalam cangkir Brown yang lumpuh lagi dan tidak menyembunyikan rasa terima kasih dalam nada suaranya. Tangan Brown yang lumpuh berhenti. Kemudian, dia menatap Jasper dan tertawa kecil. Jasper, apakah kamu tahu apa yang paling aku kagumi darimu? Dia berkata setelah beberapa saat.
Kamu selalu memiliki ketekunan dan ketenangan yang berbeda dari generasi kita. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa seperti kamu adalah seseorang dari masa depan. Tentu saja, hal seperti itu tidak mungkin, tetapi aku harus mengatakan bahwa kamu memiliki pikiran yang baik. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.